Oke, selamat sore semuanya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk join di webinar session kita hari ini. Jadi buat yang baru pertama kali join untuk webinar session dengan kita dengan Yes Education, perkenalkan saya Franklin. Saat ini saya Country Manager untuk Yes Education Indonesia. Dan sore ini kita akan ada webinar session dari Navitas CNI, di mana produknya itu tuh ada ACAP, ada SAE University College, sama ada juga Charles Sturt University. Jadi hari ini kita udah ada Catherine dari Navitas CNI yang nanti akan kasih updates, presentasi. Dan seperti biasa, teman-teman, kalau untuk webinar kita, jadi nanti kalau misalnya ada yang selama presentasi, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, ingin ditanyain, nanti bisa langsung drop questions-nya di Q&A box ataupun di chat box. Jadi nggak harus tunggu sampai nanti selesai presentasi. Tapi nanti during presentasi, kalau ada yang mungkin pengen ditanyakan, langsung aja ditanyain. Dan nanti setelah presentasi, kita bisa bahas bareng-bareng. Okay, so I think we will start the session. Jadi I will pass to Catherine for the updates mengenai Sinergitas CNI. Ya, oke. Halo semua, selamat sore atau siang. Ini siang atau sore ya? Oh, udah setengah tiga. Selamat sore semuanya, teman-teman. Terima kasih sudah hadir hari ini. Jadi kita dari Navitas, saya divisi berbeda dengan Navitas yang lain. Saya Catherine dari Navitas divisi CNI. CNI adalah kependekan dari Career and Industries. Jadi kita punya 3 produk aja under Navitas CNI dan semua produk ini kita bisa accept students direct dari SMA langsung ke bachelor program. Nggak lewat foundation lagi karena memang 3 produk yang ada under Navitas CNI adalah institusi maupun university yang dimiliki dan di-manage oleh Navitas. Jadi tidak perlu melalui proses foundation lalu lanjut ke partner institution karena memang langsung ini under Navitas sendiri punya. Seperti yang pertama ini saya akan mulai presentasinya dengan yang Charles Sturt ya. Jadi Charles Sturt University ini memang kalau pusatnya itu memang punya pemerintah Australia, tapi untuk kampus yang Sydney dan Melbourne itu punya Navitas. Jadi kita punya ownership untuk run and manage kampus Sydney dan Melbourne. Dan ini memang sebelumnya mungkin pernah ada yang dengar dulunya memang under another private institution ya, under study group sebelumnya. Tapi per 2024 tahun ini sudah di take over sama Navitas dan kita pindah ke bangunan yang baru, nggak pakai course yang kemarin juga, course-nya diganti, dosennya ganti, location pindah, jadi semuanya everything is brand new. Dan untuk Charles Sturt-nya sendiri, kalau misalnya mau ke Charles Sturt University-nya, itu bukan melalui Navitas. Memang itu langsung ke Charles Sturt-nya. Tapi kalau mau yang di Sydney and Melbourne campus, itu baru yang melalui Navitas, melalui saya. Jadi Charles Sturt University ini Sorry, kita sudah. agak keblok ya Oh, really? pasnya. Ada apa ya? Ntar aku coba reshare. Sekarang masih keblok nggak? Eh, tapi udah lebih kecil sih. Tadi agak gede, tapi udah oke sih, better. Udah bisa muncul sih. Udah. Iya, udah oke. Oke. Nah, jadi Charles Sturt ini dia sudah 7 tahun, reputasinya di Australia itu sudah terkenal ya, karena dia sudah 7 tahun berturut-turut. Dia number one in Australia untuk
the paling cepat graduate-nya itu employed di Australia ya. Jadi within 4 months biasanya, paling telat tuh 4 bulan setelah graduation biasanya mereka pasti sudah mulai bekerja. Dan untuk di ranking number one ini adalah ranking untuk seluruh Australia, bukan cuman university tertentu, apakah hanya yang private, apakah yang hanya government punya, enggak, ini tuh memang satu list untuk semua university dan colleges yang ada di Australia ya, basically. Dan dia sudah 7 tahun berturut-turut itu number one terus, termasuk tahun ini 2024. Dan untuk salary biasanya lulusan dari Chartered juga salarynya cukup tinggi, biasanya di atas rata-rata average anak yang baru mulai kerja ya salarynya. Yaitu biasanya di sekitaran dia dapat 64.100 kalau untuk anak undergraduate. Kalau untuk anak postgraduate, dia setahunnya bisa digaji 78.900 at least. Jadi biasanya nih kalau yang di Australia, biasanya company-company, perusahaan-perusahaan itu udah kenal sama Chartered karena Chartered dikenal di Australia sebagai university yang very hands-on. Jadi cara belajarnya itu work integrated. Banyak banget real life case, banyak case study, biasanya kan kalau di Australia itu ada kelas yang teorinya, ada kelas tutorial ya namanya. Nah, biasanya di kelas tutorial itu dia langsung dikasih case yang memang dia harus solve during the day biasanya. Dan itu tuh biasanya real life case dari company, real scenario, real problems yang mereka harus find solution. Dan selain itu, biasanya di Chartered itu cara belajarnya memang ada integrated dengan magangnya. Jadi biasanya anak-anak itu begitu lulus sudah sangat work ready karena sudah equipped dengan semua knowledge seperti apa adanya di kenyataan nanti pada saat bekerja selama kuliah soalnya. Tuh. Jadi dia ada di Sydney dan di Melbourne ya kampusnya, dua-duanya di tengah pusat kota, locationnya di CBD-nya, in the heart of CBD. Kayak ini contohnya yang di Melbourne. Jadi yang sudah open per Februari tahun ini, itu kita punya kampus yang di Sydney sebetulnya yang pertama sudah open. Dan ini berikutnya Melbourne kampus kita sudah launching, sudah officially launching dan ready itu per bulan Juli. Jadi kita juga yang Melbourne ini sudah jadi bangunannya, sudah siap untuk start receiving application. Jadi very practical learning ya belajarnya. Terus di sana itu banyak juga kok supportnya, jadi jangan khawatir di luar kuliah kalau misalkan butuh informasi tentang kerjaan-kerjaan gitu, biasanya ada banyak dedicated employability workshops. Terus kalau misalnya anaknya butuh counseling, misalnya dia, aduh jadi nggak bisa belajar karena dia homesick, atau dia eh, bertengkar sama pacarnya, terus jadi nggak bisa fokus belajar, dia butuh tempat untuk curhat, biasanya mereka bisa ke tempat untuk kita counseling ya, kita punya dedicated staff. Tuh. Nah, sekarang untuk scholarship-nya, untuk Sydney and Melbourne, scholarship-nya sama, ada 10.000, 25%, sorry, 10%, 25%, sama 50%. Yang paling besar 50%, tapi yang 50% ini very limited, worth untuk dicoba, tapi nggak guaranteed semua anak yang nilainya bagus pasti dapat. Yang kuotanya masih lebih banyak, itu yang di 10% sama 25%. Itu basically we have quite a lot. Jadi most likely student will get. 10% itu yang penting dia selesai di jenjang pendidikan sebelumnya dan dia satisfy IELTS requirement, dia bisa dapat yang 10%. Tapi kalau nilai dia pas waktu di pendidikan jenjang berikutnya, baik itu di SMA ataupun di S1, dia graduate dengan nilai rata-rata 75%, dia bisa dapat scholarship di 25%.
Dan semua scholarship ini berlaku sepanjang masa kuliah dia di Charles Sturt University Sydney atau Melbourne campus. Kalau misalnya S1, course kita kan 3 tahun, jadi artinya scholarshipnya ya selama 3 tahun. Kalau misalnya S2, karena 2 tahun kita punya course, jadi scholarshipnya berlaku selama 2 tahun. Per tahun ya dipakainya. Dan karena kita adalah cabang dari Charles Sturt pusatnya, jadi course yang kita punya memang nggak semua sama persis kayak yang ada di Charles Sturt. Kita pilih 5 courses ini yang available untuk anak-anak ambil di kampus Sydney dan Melbourne kita. Yang bachelornya hanya ada 3 di accounting, bisnis, dan IT. Lalu masternya ada IT dan professional accounting. Kalau Master of IT memang harus linear, dari background S1-nya pun harus IT. Tapi kalau accounting, background-nya apapun kita bisa terima. Untuk biaya, biaya yang di kolom fees itu adalah biaya tanpa scholarship. Tapi karena kita hitungannya ya otomatisnya 10% ya sebetulnya. Jadi starting tuition fee-nya itu ya di 26.000 sampai 30.000. Kalau dia graduate dengan 75% nilai rata-ratanya di previous education dia bisa dapat yang 25%. Jadi tuition fee-nya sih quite affordable kalau dia dapat yang 25% nih. Jadi biasanya setahun dia bayar kalau bachelor di 22 atau 23 ribuan, kalau yang master di 25 ribuan per year. Dan on top of scholarship 10%, 25%, 50%, kita juga punya diversity scholarship dengan amount-nya itu 2.000 Australian dollar, tapi hanya diberikan one time only, jadi tahun pertamanya aja. Tahun kedua, ketiga nggak ada. Memang dia ngikutin scholarship yang dia dapat dari awal. Misalnya 10%, dia 10%. Kalau dia dapat 25%, dia 25%. Atau 50%. Di 2025 juga sudah keluar ini tuition fee perkiraannya sekitar segini. Ada sedikit kenaikan dari harga tuition fee 2024, tapi naiknya nggak beda jauh ya, beda dikit. Untuk 2024 dan 2025, courses yang available sama, hanya 5 ini. Tapi kita berharap di 2026 kita bisa nambah course lainnya. Dan untuk intake itu kita di Februari, Juli, November untuk yang tahun ini. Jadi masih ada ya untuk student-student yang mau masuk di November tahun ini masih bisa yang lulus kelas 12 sekarang. Untuk yang tahun 2025 juga ada intake-nya 3 kali setahun di Maret, Juli, dan November. Untuk masuk ke CSU, Charles Sturt ini, studentnya harus sudah 18 tahun di saat dia sign accept offer-nya, waktu full offer sudah keluar. Jadi kita tidak bisa menerima under 18 untuk Charles Sturt University. Dan semuanya itu work integrated learning ya, ya seperti yang tadi. Jadi ada banyak banget engagement dengan industry and community partners. Untuk akomodasi, memang Navitas kita nggak punya akomodasi sendiri, jadi akomodasi nanti melalui ya private accommodation seperti biasa. Dan karena bukan under 18, jadi nggak diwajibkan juga untuk homestay. Mereka bisa stay di student accommodation biasa. Untuk application, ya nanti dia pasti harus buat semacam genuine student essay, ada essay yang harus dibuat, dia harus submit nilai akademik transkrip di jenjang pendidikan sebelumnya, ijazahnya, terus juga IELTS. Jadi untuk masuk ke Charles Sturt University ini, kalau untuk level bachelor, IELTS-nya diminta 6,0, tidak ada yang di bawah 5,5. Kalau untuk ke jenjang S2-nya, nilai IELTS yang diminta 6,0, tidak ada yang di bawah 6,0. Jadi rata 6,0. Oke, itu yang untuk Charles Sturt. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti boleh di drop di chat box ya. Sekarang kita ke produk berikutnya, yaitu SAE. Sebentar.
Produk kedua under Navitas CNI itu namanya SI Australia, mungkin pernah dengar ya sebelumnya. Jadi SI Australia ini sekarang under Navitas CNI karena memang dia lebih ke arah skill dan work ready curriculum juga nih SI, sama kayak tadi yang Charleston. Jadi SI itu sebelumnya dia institut memang statusnya, tapi per tahun ini 2024 sudah naik levelnya jadi University College. Jadi biasanya kalau dari institut mau jadi university harus melalui tahap University College dulu ya, transisinya harus University College dulu sekitar 3 tahunan biasanya. Setelah itu baru nanti dia statusnya berubah jadi university. Dan at the moment kita lagi di University College. SAE ini di dunia kreatif industri sudah sangat terkenal sebetulnya oleh perusahaan-perusahaan yang besar-besar pun mereka sudah kenal SAE. Banyak banget alumni kita yang sudah kerja di perusahaan-perusahaan besar dan dia adalah provider institution atau sekolah kreatif industri terbesar di dunia sebetulnya karena network dia itu ada di 23 negara dan kita punya 47 kampus. Dan main produk yang dijual itu sebetulnya tetap yang Australia dan New Zealand. Jadi nggak usah khawatir ntar harus jual juga yang di Amerika Latin, yang di Eropa. Kita sebenarnya lebih fokus jualannya yang di Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, Brisbane, Byron Bay, sama yang di Auckland ya kalau di New Zealandnya gitu karena yang 100% owned by Navitas ya yang di sini Australia and New Zealand. Yang di luar Australia and New Zealand memang punya Navitas juga tapi biasanya ada partnership dengan orang lokalnya kayak kita di Jakarta kita punya SAE Jakarta dan bisa pathway kalau misalnya studentnya agak budget constraint terus pengen saving dulu sebelum berangkat ke Australia dia bisa pathway. Jadi di negara lain dia ngambil SAE misalnya di Jakarta 1 tahun, lalu nanti 2 tahunnya dia selesaikan di Australia. Dengan nanti bachelor degree-nya awarded dari Australia yang di SAE yang di Australia gitu. Dan dari semua kampus ini sebetulnya yang paling besar kampus bangunannya itu yang di Melbourne. Dan yang banyak anak Indonesia sih biasanya Melbourne, Sydney tetap lebih banyak anak Indonesianya, tapi recently Brisbane juga mulai lumayan anak Indonesia lumayan baik di sana sekarang, mulai application juga belakangan ini lumayan baik yang carinya di Brisbane. Perth juga lumayan, cuman tetap kalau pengen big community ya Sydney dan Melbourne. Dan yang kampus paling baru kita itu yang di Adelaide ya. Di SIA ini dia sudah qualification-nya kita bisa issue baik dari diploma, associate degree ataupun bachelor. Kalau misalnya anaknya masuk lewat jalur diploma, biasanya kita package sampai bachelor karena mengingat sekarang kan visa Australia lagi cukup ketat dan cukup sensitif. Kalau anak cuma ngambil bachelor atau ambil diploma nggak sampai bachelor atau associate degree aja, biasanya lebih khawatir visanya itu di reject sama government ya waktu masukin visa. Jadi biasanya untuk menghindari masalah dia biasanya dimasukinnya package offer. Jadinya diploma plus bachelor atau associate degree plus bachelor. Kita punya cara belajar itu pakai sistem trimester dan tidak ada exam. Jadi semuanya benar-benar project based, semuanya dinilainya dari projectnya. Ada project individual, ada project group work, ada project group work dengan cross major, dan juga bisa kerjasama dengan student-student dari bidang lainnya. Karena di kita biasanya anak-anak itu ada banyak ya jurusannya, tapi semua in creative industry. Jadi sebetulnya masih saling berhubungan. Contohnya kita punya course di perfilman, kita punya course di game and development, kita punya course animation, kita punya course audio, terus kita punya juga course yang lebih ke arah bisnisnya, marketingnya, communication di dunia kreatif industry. Namanya kreatif Bachelor of Creative Industry. Jadi dia bukan gambar-gambar, bukan bikin lagu, tapi dia lebih ke arah bisnisnya.
Nah, jadi kayak gini tuh dia nggak ada exam sama sekali. Dan kita juga guarantee internship for all our bachelor degree students. Jadi work integrated juga di sini soalnya sistemnya. Jadi di tahun terakhir, semester terakhir, dia akan do full internship dan kita guaranteed internshipnya. Ini foto-foto bangunan ya. Kita punya kampus, semuanya sudah sesuai dengan standar yang dipakai di dunia kerja, di industrinya masing-masing untuk game, untuk perfilman, audio, semuanya standarnya sudah sama dengan yang dipakai di industri. Dan anak-anak akan diajarin mulai dari yang very basic di tahun pertamanya sampai yang very advanced. Jadi segala macam cara gambar, alat-alatnya dari manual sampai yang computerized itu semua diajarin untuk semua jurusan. Jadi kita punya course biasanya, student belajar di tahun pertama itu basic semuanya secara keseluruhan. Baru nanti di tahun berikutnya, biasa tahun kedua, dia baru memilih spesialisasi di jurusan yang dia mau. Contohnya anak game, dia mau spesialisasi ke arah IT-nya atau mau spesialisasi ke arah gambarnya, karena itu berbeda. Lalu untuk yang musik juga, apakah mau lebih ke arah membuat lagu, apakah mau ke arah produsernya, atau mau ke arah composing music juga ada. Jadi ada banyak jalur-jalurnya nanti waktu dia sudah melewati tahap awal belajar secara general semuanya. Tapi memang untuk masuk ke sini, kita kalau anaknya sudah 18 tahun dan lulus kelas 12 SMA, tidak diminta portfolio. Kalau belum 18, masih baru selesai kelas 11, atau dia selesai kelas 12 tapi underage, di bawah 18, dia baru harus submit portfolio. Tapi portfolio yang kita lihat itu tidak harus yang sudah sangat advance. Yang kita penting lihat adalah minat anaknya di bidang tersebut. Karena di SI itu kan tadi aku sempat mention ya, cara belajarnya semua diajarin dari awal, nggak usah harus takut juga karena akan diintroduce semuanya dari from very very basic sampai yang very advance. Jadi sebenarnya anaknya nggak harus sudah expert banget kayak di animation dia nggak harus udah bagus banget nih gambar drawingnya nggak apa-apa karena nanti di tahun pertama dia ada fundamental of drawings, belajar 2D, belajar 3D gitu beda-beda bikin 3D modeling yang pakai software itu semua diajarin jadi nggak usah takut sebenarnya cuman kita harus make sure yang mau masuk ke jurusan-jurusan kayak gini tuh anaknya memang betul passionate di situ karena belajarnya nanti akan penuh dengan project. Kalau dia penuh dengan project tapi dia nggak senang biasanya nanti bakal kesiksa ya ngerjain tugasnya terus jadi nggak happy juga. Kita mau menghindari itu. Dan biasanya lulusan dari SAE itu mereka sudah involve di banyak game-game yang terkenal di perfilman, baik itu dia di bagian sinematografinya, atau dia di bidang visual efeknya, atau di bagian musiknya ya, soundnya juga bisa. Dan kalau yang lulusan dari audio engineering, biasanya mereka kerjanya either di perfilman atau di musik. Kalau musik biasanya mereka record artis-artis tuh biasanya. Nah, banyak dari alumni kita juga yang sudah record artis-artis internasional kayak ini Bruno Mars, Lady Gaga, em, Duran Duran. Jadi ada banyak yang dia sebenarnya sudah begitu lulus kerja langsung biasanya di tempat yang cukup baik ya karena anak-anaknya sudah equipped dengan semua pengetahuan sesuai yang dibutuhkan di dunia kerja. Ini contohnya salah satunya alumni kita yang dari audio. I was like, oh, the nominations are out. Cool. Let's see who's up this year. And I'm like, first. Bentar, kayaknya suaranya nggak keluar ya. Keluar kok. Oh, keluar ya? Nah, Oke. Aku tadi takut ya, keluar soalnya suka. First thing is record of the year is the main category.
Like record of the year, Taylor Swift, The Weeknd, Uptown Funk. Like, oh great, they made it. Ricardo Damian. I'm like, what? And the winner is, and it's like this crazy 10 seconds of which is like a lifetime long. We've done Adele, we've done some sessions with Lady Gaga, Lily Allen, we've done Royal Blood, Paloma Faith, we've done Duran Duran actually. And yeah, so I got called here for an interview, and then his main concern was like, are you familiar with analog gear and especially analog tape machines? And I was like, yeah, of course. And I had the privilege to get to use them in Italy, where I come from. And I actually got a call the morning after saying, oh, can you come in for a session? I came here and we were recording Uptown Funk actually. Life change. And Neil Young was there. Jadi kaliber yang anak-anak lulusan SI itu biasanya kayak gini modelnya. Jadi mereka tuh udah nggak harus di training lagi, nggak harus diajarin lagi cara pakai alat, nggak harus di orientasi lagi gitu. Biasanya mereka bisa langsung terjun aja kerja karena banyak banget tugas-tugasnya, banyak banget magangnya. Banyak juga project-project mereka di-involve in real project outside dari tugas mereka ya. Biasanya juga ada real project kayak misalnya ada festival musik, ada konser gitu. Biasanya anak-anak kita juga diajak dan biasanya nggak cuma anak audio aja yang bisa ikut. Karena konser biasanya nanti ada juga yang butuh ngurusin kameranya, nge-shoot si artis yang di panggungnya untuk tampilin di layar-layar yang ada di sekitaran area konser. Terus kadang direkam juga kan konsernya. Nah, itu biasanya anak-anak dari perfilman biasanya bisa ikut involve juga di situ. Yang dari animation gitu juga kadang suka ikut ya, karena suka ada special effect juga kan kalau lagi konser. Jadi sebenarnya semuanya bisa join, termasuk anak dari musiknya juga. Dan yang lulusan kita udah banyak juga kok yang menang untuk perfilman, itu Academy Awards, Oscar. Jadi udah banyak, sebenarnya lebih dari 4 ini. Cuman yang recently Academy Awards winner yang ini. Tapi selain dari ini ada sekitar 40 orang lainnya yang sudah menang awards juga. Coming here, this is exactly what I want to do. I love it. I think it's amazing because you actually work with industry professionals and you're right in the spot. And if you think about you're on the main stage and right in front and you see how many people are around you and you're just like doing something everyone is seeing, I think it's just amazing. And then you see your shots and you're like, holy shit, like I did that. Yeah, it's been awesome. Like it's definitely made me more confident behind the camera. I got here and like seeing where the cameras were set up, and then like the first time standing in front of like 20,000-30,000 people last night filming for Gang of Views, that was a mind-blowing experience. So working at Blender in the Grass, the experience has definitely been life-changing for me. I now know what I want to do. Games kita juga alumninya yang mendirikan company yang bikin Fruit Ninja, game Fruit Ninja, ada 3 orang. 2 orangnya itu lulusan dari game desainnya and game programmingnya SAE. Dan mereka base-nya di Brisbane, jadi anak-anak game, kalau misalnya kalian teman-teman punya student di enroll ke SAE Brisbane campus untuk ngambil game, biasanya nanti mereka waktu magang bakal ditaruh di company Fruit Ninja. Ya, jadi course-nya seperti ini, ada bachelor, durasinya itu bisa 2 tahun atau 3 tahun karena kita punya fast track ya. Atau associate degree 15 bulan. Kalau fast track, kalau durasi normal di 2 tahun, atau diplomanya fast track 7 bulan, di durasi normalnya 1 tahun. Jadi ini semua bisa di package. Biasanya kalau dia masuknya dari diploma, dia bakal setahun diploma, 2 tahun bachelor. Kalau dia dari associate degree, dia artinya 2 tahun associate degree plus 1 year bachelor. Dan intake sama, setahun juga ada 3 di Februari, Mei, dan September.
Kalau ini memang bisa accept under 18, tapi kita nggak arrange homestay-nya, tetap harus cari sendiri homestay-nya. Dan untuk yang ini, kalau misalnya pengen progressing dari Jakarta, biasanya di Jakarta itu masuknya diploma 1 tahun, baru nanti ke Australianya bachelornya 2 tahun. Jadi nggak lewat associate degree ya, langsung bachelor tapi 2 tahun. Dihitungnya setahun di Jakarta itu ke transfer semua. Dan untuk tuition fee itu tuition fee-nya kita untuk bachelor course itu di 81.316. Ini harga yang sampai tahun ini ya, sampai 2024 ini. Dia harganya sama aja, mau ngambil percepatan maupun durasi normal. Harganya sama, cuma bedanya kalau durasi normal dia 8 trimester, kalau percepatan dia 6 trimester. Jadi bayar per trimesternya lebih mahal kalau ngambil yang percepatan, tapi selesai lebih cepat. Kalau mau durasi normal, ya dia tetap sama bayarnya, nggak beda karena tetap jumlah kreditnya akan sama. Untuk IELTS sendiri, kalau misalnya dia mau ke yang bachelor atau associate degree, dia harus minimum di 6,0, no band below 5,5. Tapi kalau diploma, kita bisa accept 5,5, no band below 5,0. Dan kalau butuh English course sebelum mulai, misalnya IELTS nggak nyampe, masih bisa di package dengan Navitas English. Dan minimum kekurangannya itu hanya 0,5 aja karena ngikutin regulation dari government Australia sekarang ya, nggak boleh dia lama-lama English course dulu, jadi harus paling nggak 10 minggu 3 bulan itu paling maksimum. Jadi makanya kita coba bisa accept kurang 0,5 aja dari entry requirement. Oke, itu untuk yang SAE. Kalau misalnya ada pertanyaan, sama ya boleh di drop questionnya di chat box. Sekarang produk terakhir yaitu ACAP. Jadi ACAP ini adalah sekolah namanya Australian College of Applied Professions, dan dia itu sudah umurnya 40 tahun. Sekarang punyanya Navitas, dan dia berawal dari sekolah khusus psikologi sebetulnya. 40 tahun yang lalu waktu pertama berdiri, dia adalah sekolah khusus psikologi private pertama yang ada di Australia. Dan seiring berjalannya waktu, dia tambah juga ya courses-nya, jadi nggak cuma ada di psychology aja, tapi kita punya juga courses di bidang-bidang yang lain seperti social work, counseling, criminology, management, kita punya professional accounting, sama kita punya IT, Master of IT. Kampusnya ada di Melbourne dan Sydney, sama modelnya City Campus di tengah-tengah CBD. Boleh pilih dia lebih cocok di yang mana, sama aja tuition fee-nya nggak beda. Dan untuk jurusan memang paling banyak opsi masuknya itu yang psikologi ya, ada yang double degree, terus dia ke masternya juga bisa lewat macam-macam, ada graduate certificate, ada graduate diploma, sampai master yang clinical, master of psychological, professional psychology juga ada. Kalau misalnya sempat dapat student yang pengen jalur PR dan pengen ada jaminan pasti dapat kerjaan di Aussie tanpa harus repot-repot mencari, bisa diarahin ngambil yang social work. Memang ini belum umum ya di Indonesia untuk ngambil ini, karena biasanya orang di Indonesia mereka belum aware bahwa social work ini sebetulnya jalur ke PR-nya ada. Regardless di kota manapun, mau regional, mau bukan regional, social work ini jalur PR-nya sama dimanapun juga.
Karena social work adalah salah satu kerjaan yang cukup high demand di Australia at the moment. Kerjaan social work ini adalah biasanya mereka mengurus orang-orang yang orang-orang tua yang nggak punya orang lain untuk bantu mereka untuk keseharian mereka. Beda sama nurse ya. Kalau nurse kan ngurusin kesehatannya orang ini. Tapi kalau social work dia tuh lebih ke daily necessitiesnya orang ini. Misalnya orang ini karena dia udah tinggal sendiri, sudah tua, dia ada appointment ke hospital tapi nggak ada yang anterin. Nah, social work ini bisa di-assign untuk ngurusin orang ini nih, karena memang dia sudah diketahui oleh pemerintah Australia sebagai orang yang tinggal sendirian di kota mana, rumahnya di situ, ya ini social work biasa di-assign untuk take care si orang ini. Terus social work yang termasuk juga dari scope kerja dia adalah ngurusin anak-anak yang nggak punya orang tua, yang yatim piatu, bayi yang harus cari orang untuk adopsi, remaja yang bermasalah seperti kecanduan narkoba, terus lagi di rehab, orang yang ada di dalam keluarga yang abusive, misalnya istrinya sering digebukin sama suaminya, terus tetangganya call for help, biasanya nanti datang polisi, datang pengacara, datang social worker untuk tolongin si orang yang digebukin ini. Dan nggak harus perempuan aja ya, kadang ada juga KDRT-nya yang ke suaminya, ada yang KDRT-nya ke anaknya. It can be anyone in that abusive family. Pokoknya biasanya social work involved in that, including also tunawisma, orang yang nggak punya rumah. Biasanya kan mereka suka, kalau di Australia mereka suka di depan emperan toko-toko pakai kardus gitu. Biasanya social worker ini nyamperin mereka, apalagi kalau lagi winter, misalkan dingin ya, jadi suka encourage mereka masuk aja ke panti yang buat orang-orang homeless, itu kan ada sebenarnya di sana. Cuman memang banyak dari homeless itu suka malu ke situ. Jadi biasanya social worker ini juga di-assign untuk taking care of them lah, basically ya, orang-orang yang di jalanan ini, bagiin makanan, bagiin air hangat, especially kalau winter lagi dingin banget. Dan social work dan kerjanya bukan 9 to 5, it's not an office job yang 9 to 5, dan biasanya orang Australia itu nggak mau. Jadi makanya dia quite high demand, salary-nya bisa 85.000 sampai 100.000 per year untuk fresh graduate, tapi kuliahnya harus dari S1 sampai S2 dan harus punya license, baru dia bisa kerja sebagai social worker. Dan social worker ini biasanya kerjanya itu diserap oleh pemerintah Australia. Makanya nanti kalau udah kerja sekitar 3 tahunan gitu, 3 tahun plus, biasanya mereka sudah eligible untuk apply PR. Nggak harus lama-lama, biasanya 3 tahun aja udah bisa dapat PR. Dan semua courses kita itu sudah diakreditasi sesuai dengan badan di masing-masing bidang ya. Counseling ada badannya, psychology juga ada, social work, accounting juga ada. Jadi untuk coursesnya si ACAP ini nggak semua ada di dua-duanya kampus. Kalau social work ada di Sydney dan Melbourne. IELTS memang tinggi, tapi karena considering dia bakal harus ngomong terus sama orang berbagai macam usia, jadi memang IELTS-nya dituntut 7,0, no band below 7.0. Tapi kalau untuk psikologi kita punya requirement itu sebetulnya lebih rendah IELTS-nya dibanding university lain. Untuk S1 dimintanya 6,0, no band below 5.5, S2 baru minta 6,5, no band below 6.0. Dan kalau mau master cuma available di City Campus, tapi kalau bachelor, terus graduate diploma, graduate certificate, dia masih ada juga di Melbourne Campus. Kecuali graduate diploma of professional psychology practice ya, cuma ada di Sydney aja. Dan untuk double degree kita juga punya nih, ada psychological science and counseling, ada juga psychological science and criminology.
Dia 3 tahun ya kalau ini. Dan kalau misalnya pengen S2, tetap dia harus ngambil Bachelor of Psychological Science Honors-nya 1 tahun. Baru nanti dia ngambil masternya, either clinical atau yang professional psychology. Terus keunikannya dia untuk psikologi di ECAP adalah kalau traditional psychology di university lain biasanya kan masuknya melalui Bachelor of Psychological Science sampai honors. Terus dia harus ngambil clinical, dia harus register, dia harus magang 2 tahun, baru bisa jadi clinical psychologist. Yang mana biasanya kalau udah anak mau ngambil psychological science, ya ujungnya pengennya jadi clinical psychologist ya biasanya. Tapi untuk masuk ke masternya yang clinical ini di mana-mana, bukan cuma di ECAP aja, di semua university pun ada kuotanya. Dan kuota ini biasanya di-split antara lokal dan internasional. Yang diutamakan tentu lokal, di mana-mana semua kayak gitu. International, smaller portion. Dan kalau lokalnya udah jauh lebih banyak dia dapat, terima, ya otomatis number of slots for international students ya very limited. Dan karena pakai kuota, biasanya orang yang masukin application semuanya bakal di ranking sama admission. Yang bagus-bagus nilainya, GPA-nya itu yang bakal dikasih offer duluan. Dan kalau yang orang-orang ini accept di offer, ya slotnya habis dengan orang-orang ini. Jadi yang lain dia sudah tidak bisa dapat kuota habis karena. Jadi jalur lainnya melalui ECAP, kita punya yang namanya Master of Professional Psychology. Kita punya Master of Professional Psychology bukan berarti anaknya nggak bisa jadi clinical psychologist. Karena belajar Master of Professional Psychology di kita 1 tahun, setelah selesai dari situ bisa masuk ke tahun kedua Master of Psychology Clinical. Dan bisa berlanjut dia register, dia magang, lalu dia jadi clinical psychologist. Tapi kita nggak bisa accept student yang ngambil Master of Professional Psychology di university lain, terus pengen loncat ke Master of Psychology Clinical tahun kedua. Itu nggak bisa, karena course-nya beda. Di university kita, Master of Professional Psychology-nya dikondisikan untuk melanjutkan ke Master of Psychology Clinical. Di tempat lain biasanya tidak. Karena kalau sudah masuk Master of Professional Psychology, ya artinya tidak bisa jadi clinical psychologist. Gitu. Jadi ada bedanya di situ. Dan untuk students yang sudah punya S1, tapi background-nya bukan psychology, bukan Bachelor of Psychology sama sekali, mereka tapi masih di bidang science, masih di health science, ada kesempatan untuk masuk melalui jalur graduate certificate psychological science, lanjut ke graduate diploma, lanjut ke bachelor psychological science. Terus kalau dia bagus, dia bisa ke clinical, masuk kuota. Kalau nggak dapat kuota, ya ke professional psychology dulu, lalu nanti baru masuk ke Master of Psychology Clinical tahun kedua, dan tetap dia bisa jadi clinical psychologist. Cuma jalannya jauh dan panjang dan mengeluarkan banyak uang. Ya. Lalu kita punya counseling. Jadi counseling ini berbeda dengan psychology tadi. Kalau psychology tadi kan dia bisa treat mental health, dia bisa treat anak ADHD gitu bisa ya, kebutuhan khusus gitu masih bisa. Kalau counseling nggak bisa, dia cuman sekedar orang yang struggling dengan daily emotion, yang short term, yang dia ada stres karena di rumah ada masalah jadi nggak bisa fokus kerja, bisa pergi ke counselor. Orang yang pernikahannya bermasalah bisa pergi ke marriage counselor. Nah, counseling tuh kerjanya kayak gitu. Jadi kayak lebih ke yang buat ngobrol-ngobrol, find quick and fast solution atas masalahnya, itu yang counseling. Tapi kalau untuk treat problem, itu nggak bisa. Yang ini dia ada sampai master juga, dia punya bachelor and master. Tapi IELTS-nya dia nggak minta terlalu tinggi. Bachelornya di 6,0, no individual band below 5.5. Counseling and psychotherapy, kita punya masternya 2 tahun. Itu IELTS-nya di 6,5. Tidak ada yang di bawah 6,0 nilainya. Dan si Master of Counseling and Psychotherapy itu bisa di
double sama Master of Social Work biasanya. Ini criminology kita cuma ada associate degree and bachelornya. IELTS-nya 6.0, no band below 5.5. Terus di luar itu ada juga yang tadi, yang IT sama accounting masternya. Yang ini kita juga punya scholarship ya. Jadi scholarship-nya itu berdasarkan nilai. Nilainya kalau misalnya di pendidikan sebelumnya nilai rata-rata di 65 dapat potongan 2.000. Kalau 70 potongan 3.000. Kalau 75 potongan 5.000. Tapi semua ini hanya one time only ya. Berbeda dengan yang tadi di CSU. Kalau CSU kan sepanjang kuliah. Kalau ini hanya one time only. Lalu kalau untuk SAE, kita juga punya scholarship, tapi hanya untuk yang di Byron Bay Campus saja. Karena Byron Bay Campus itu masuk regional. Jadi dia eligible untuk pakai Destination Australia Scholarship, yang mana bisa potongannya up to 15.000 per year sepanjang kuliah. Dan apply-nya harus lewat kita punya website ya. Jadi kita sekarang sudah jadi University College nih, SAE University College, ada websitenya sendiri. Nanti lewat Yes Education mereka bisa bantu untuk proses application-nya ini. Dan harus pakai portfolio ya kalau pengen yang ini. Gak bisa nggak pakai portfolio, harus pakai portfolio. That's it Franklin dari aku. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, thank you Catherine untuk update-nya. Iya, jadi buat yang mau ada pertanyaan bisa langsung di Q&A box ataupun chat box. Ini aku lihat ini ada 3 yang udah masuk di Q&A box. Yang pertama boleh tahu untuk visa assessment levelnya di berapa ya? Oke, jadi Level 2 ya, semuanya level 2. Semuanya kita itu terhitung higher education, jadi nggak ada yang level college juga, jadi masih aman secara visa so far. oke, jadi berarti semua untuk baik CSU, SAE ataupun ACAP itu di visa assessment level 2 ya. Iya, Kemudian oh ini tadi kan yang udah sempat dibahas. Untuk psikologinya ini bisa leading untuk jadi psikolog di Australia. iya, Ini udah betul. dilihat. Nah, untuk pathway-nya, jadi tadi mungkin udah dilihat pathway-nya. Jadi misalnya sudah mulai dari di bachelor atau master, nanti kemudian dia bisa lanjut untuk jadi register psikologi Clinical. sampai ke clinical psychologist. Hmm. Oke, kemudian pertanyaan berikut, ini bisa transfer nggak dari Sydney ke Melbourne campus untuk CSU? Bisa, karena pelajarannya sama aja. Jadi bisa transfer between campus ya. Hmm. Yes. Oke, bisa. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, baik untuk yang Charles Sturt, SAE ataupun ACAP. Oke, ini apakah ada program ELICOS? No. Elikosnya kita itu biasanya di package, jadinya bakal dibarengin dengan Navitas English biasanya. Jadi kalau misalnya kurang-kurang ya bakal di package sama Navitas English. Tapi bukan Elikos di masing-masing ya, nggak ada yang si Eka punya sendiri, si Esi punya sendiri, nggak ada. Bakal pakai Navitas English semua. Oke, itu untuk yang pertanyaan dari OSS ya. Jadi kalau untuk ELICOS itu nanti bisa dipackage dengan Navitas English. Pertanyaan berikut, SAE-nya apakah connect dengan SAE yang di Indo? Jadi kalau Ya, misalnya kita mau lanjut di OC bisa dapat kredit transfer nggak? bisa masuk di Jakarta itu ada sistemnya namanya jalur pathway. Jadi beda dengan yang jalur full selesai di Jakarta.
Kalau ngambil yang jalur pathway, biasanya anaknya nanti bakal setahun di SAE Jakarta, nanti 2 tahunnya dia selesaikan di SAE Australia. Dia boleh pilih kampusnya dia mau yang mana. Nggak bakal ditentuin ya, dia boleh kok ke yang manapun. Atau bahkan dia mau ke New Zealand yang di Auckland juga bisa. Itu jadi ya jadi bisa transfer. Jadi mungkin kalau ada students yang udah start di SI Indo dan nanti dia mau lanjut itu bisa. Oke, let me see. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk Catherine? Bisa di chat box. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, as usual teman-teman, oke, ntar ada. Apakah ada program internship? Internshipnya ada di tiga-tiganya, semua ada magang karena semuanya tiga-tiga produk ini memang work integrated curriculum, jadi banyak magangnya. Most of the time mereka bakal ada full internshipnya di tahun ketiga, di semester terakhir biasanya bakal ada magang. Kalau S2 ya di tahun kedua ya jadinya. Jadi itu eh, untuk pertanyaan yang dari OSIS Bali juga, jadi mengenai internship ya. Jadi itu ada untuk di all campus jadi yang yang Charleston, SAE ataupun ECAP. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Any other questions before we end the session? Any feedback mungkin dari partner agentnya Yes Education mungkin untuk produk tiga ini apakah kira-kiranya cocok untuk market kalian kah atau ada spesifik dari tiga ini yang dirasa lebih cocok untuk dipromot kah mungkin? Oke, iya, jadi itu jadi mungkin kalau ada yang punya feedback, feel free untuk bisa di-share. Ini ada pertanyaan lagi di Q&A box dari OSES juga. Untuk deposit awal di setiap kampus berapa ya, Kak? Waduh, aku harus ngecek ya berapa deposit. Biasanya ditulis di offer letter sih kalau berapa deposit di awalnya. Tapi biasanya sekian persen dari tuition tahun pertama ya, setahu aku biasanya sekian persennya. Tapi aku lupa berapa exact amount-nya. Nanti aku coba cek, aku info ke Franklin ya untuk Boleh, di-share boleh. nanti ke kalian. Boleh, sip. Ya, ini untuk deposit, karena kan memang biasanya kalau Australia rata-rata ada yang minta 50% ataupun tuition fee 1 semester. Tapi nanti Seingatku nggak sampai 50% sih, seingatku. oke. Betul. Iya, nggak sampai 50% seingatku. Yap. Ya nanti berarti kita tunggu ya update-nya. Nanti saya Hmm. waktu dapat update dari Catherine, nanti I will info untuk OSS ya. Kemudian pertanyaan berikut, apakah kampus bisa membantu mencarikan akomodasi? Kita kasih referensi biasanya, tapi nggak harus wajib di situ. Dan karena Navitas nggak punya akomodasi sendiri ya, beda sama university. Biasanya government university punya bangunan akomodasi sendiri. Tapi kalau ini karena kita private, kita juga nggak punya akomodasi sendiri. Jadi biasanya kita ada rekomendasi yang bisa kita kasih, tapi nggak wajib dari situ. Kalau misalnya anaknya ada preferensi lain atau dari agennya punya partneran dengan yang lain, it's okay, boleh pakai yang itu aja. Yes, itu untuk akomodasi juga mungkin kalau misalnya ada yang pengen dibantu, misalnya mau dicariin accommodation, nanti bisa hubungin tim Yes juga. Jadi kita juga punya kerjasama dengan beberapa providers. Jadi nanti bisa kontak ke tim Yes dan nanti bisa dibantu untuk dicariin. Oke, kemudian apakah 3 kampus ini dari Tiffany, apakah 3 kampus ini menerima paket C? Bisa. Oke, jadi dianggap ekuivalen ya dengan Dianggap ekuivalen dengan SMA. Ya. Oke, jadi bisa. Jadi untuk Tiffany,
Kalau ada student yang mau pakai paket C, itu bisa apply juga. Oke, kemudian lanjutan pertanyaan dari OSS juga mengenai internship. Untuk internshipnya apa? Internshipnya apakah digaji? Kalau Australia biasanya kan nggak digaji ya internship itu. Cuman ada certain cases yang company-nya menggaji. Tapi most of the time biasanya tidak digaji. Dan kalau SAE biasanya dia ada banyak terhitung volunteering magang juga ya hitungannya karena dia biasa di-involve diundang si SIA-nya biasanya sama yang ngadain festival sama yang ngadain konser bawa artis dari mana biasanya invite student dari SIA untuk dapat experience real life experience yang mana biasanya nggak dibayar memang cuman bisa bagus banget untuk CV mereka sih karena mereka langsung terjun nih ke lapangan langsung misalnya handle konsernya Coldplay kayak waktu itu kan ada Coldplay ya datang ke Australia tuh. Nah anak saya tuh involved di sana. Dia ikut di bagian sini 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 dari jurusan-jurusan masing-masing. Siapa yang interested nanti biasanya mereka diajak untuk volunteer di situ. Yes, jadi itu untuk mengenai internship. Kemudian ada pertanyaan lagi dari OSS. Bisa terima student yang pernah ketolak visa turis dan sudah punya IELTS 6.0 nggak? Untuk masuk ke course yang mana ya ini? Biasanya sih setahu aku dari pihak admission mereka bakal ada kayak screening genuine student lagi ya karena sekarang kan lagi visa tuh aduh bener-bener deh bisa lama banget juga bisa nggak unpredictable dan anak yang kayak nggak apa-apa aja nggak pernah ada history ketolak bisa ketolak visanya. Jadi kita dari tiga-tiganya ini lagi agak cukup hati-hati asal selama anaknya ini backgroundnya oke, financially oke, terus genuine student biasanya kan dia harus bikin personal statement gitu ya. Dan asal semuanya itu oke, biasanya kita nggak apa-apa, nggak masalah sih untuk accept anaknya selama based on documents yang di provide, based on dia punya esai semuanya oke. Biasanya gitu. Kalau boleh tahu kemarin ditolaknya kenapa ya visa turisnya itu? Ya, mungkin dari tim OSS bisa share. Jadi, ya tadi bisa dicoba. Cuma memang sekarang kan untuk institution di Australia itu bahkan dari proses apply pun biasanya mereka udah ada proses GS assessment. Untuk Mm-mm. di student biasanya dari awal pun kalau dulu-dulu itu kan biasanya itu cuma ada di proses visa. Tapi sekarang dengan regulasi yang baru, dengan policy yang baru, itu biasanya dari institution pun akhirnya sudah ada GS assessment waktu dia mulai apply. Jadi nggak harus tunggu di visa, tapi apply ke institution pun itu sudah ada GS assessment. Oke, Hmm. dia ketolak karena dibilang masih kecil dan tujuan ke sana itu hanya holiday saja, mengunjungi saudara. Oke. Oh, oke. Masih nggak apa-apa ya harusnya. Ya, Shouldn't be mungkin okay. kalau mau mungkin bisa coba submit application. Sekarang kan Hmm. anyway, itu nanti bakal dicek sama admissionnya. Hmm. Di admission yang bakal nanti lihat apa namanya background studentnya, kemudian kan tentu Hmm. juga yang soal GS. Nah itu juga nanti bakal dicek sama admission. Ya. Tuh. Oke, then you finish with all the questions. Oke, ada lagi yang mau bertanya before we end the session? And then anyway, setelah session ini, kalau misalnya nanti ada inquiries, seperti yang biasa saya bilang, kalau misalnya mungkin ketemu student atau ketemu parents, atau ada inquiries misalnya tentang Navitas CNI, nanti feel free untuk kontak ke tim Yes juga untuk inquiries-nya, dan nanti kita bisa pas inquiries-nya ke Catherine, dan nanti once kita dapat update dari Catherine, then we will get back to you. Oke, kalau sudah nggak ada lagi yang mau bertanya, I think we will end the session. So, thank you so much, Catherine, for your time. Thank you for the updates. Dan juga terima kasih banyak untuk agent partners kita yang udah join
session di sore hari ini. Thank you so much. Anyway, feel free to contact any member of YES team. Jadi mungkin kita sekarang udah ada bertujuh di Indonesia untuk yang YES Education. Jadi feel free untuk contact any of our team members untuk any inquiries that you have. Okay, once again, thank you so much, everyone. And then I think I will see you on the next webinar session. Thank you and have a great night, everyone. Thank you. Thank you. Thanks, Catherine. Thank you.